Nah, saudara-saudara, hari ini kita tetap berkhotbah dengan ayat daripada 17 sampai ayat terakhir pasal keempat dari 1 Yohanes. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 19 dan seterusnya kita membaca bersama-sama. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara-saudara, berkali-kali terus menerus tema yang sama keluar dari ucapan Yohanes. Saudara-saudara, Yohanes adalah seorang pemuda yang penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kelisahan, dan dia tidak bisa terima kalau pendapatannya itu tidak diterima oleh orang lain. Dia tidak bisa terima kalau Tuhan yang dia hormati tidak dihormati oleh orang lain. Itu sebab di dalam riwayat 12 rasul hanya satu yang dicatat. Dia pernah minta Tuhan izinkan dia berdoa supaya turun dari surga api membakar mereka yang tidak cinta kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, seorang yang mempunyai sifat begitu keras, mempunyai sifat penuh dengan dendam, sifat spontan, minta sesuatu terjadi kepada mereka yang berbeda pendapat dengan dia, itu jarang sekali. Karakter seperti Yohanes adalah karakter yang mencetuskan, yang mencerminkan karakter kita sebelum kita bertobat. Tetapi heran sekali, orang yang penuh dengan kebencian, orang yang penuh dengan kemarahan, orang yang penuh dengan dendam, akhirnya dirubah oleh Roh Kudus menjadi rasul kasih. Saudara-saudara, pada waktu Yohanes tua, dia dibuang ke Pulau Patmos. Dan akhirnya sudah selesai, dia dikembalikan. Dan dia satu-satunya rasul yang tidak mati syahid. Saudara-saudara, semua digantung, disalibkan, dipenggal kepala, atau mereka dimatikan dengan cara-cara yang paling kejam. Bartolomeo disalibkan dengan cara cross, kakinya dibuka, tangan yang dibuka menjadi seperti tanda X matinya. Petrus disalibkan, diterbalik supaya darahnya semua turun ke kepalanya, dan dia matinya sangat sengsara sekali. Semua rasul mati, dibunuh secara tidak adil. Semua yang ikut Tuhan bukan pada waktu itu menjaga kemakmuran, kelancaran, kekayaan seperti pengajaran theology of success, theology of prosperity. Mereka yang mengikut Tuhan satu-satu mati syahid, mati dibunuh. Dan Yohanes pada waktu dia pulang dari Patmos, dia waktu masa tuanya, dia mempunyai dua ciri khas. Pertama, khotbah tidak lepas dari satu kalimat, kasih, kasih, saling mengasihi. Anak-anakku, berkasih-kasihanlah. Itu tema terakhir yang bertahun-tahun setiap minggu dikhotbahkan oleh dia. Kedua, dia sangat tidak bisa toleran dengan ajaran-ajaran palsu. Waktu itu dia masih hidup, sudah ada orang Gnostik, sudah ada orang yang melawan Alkitab dan menggabungkan dualisme daripada dunia filsafat ke dalam
firman Tuhan yang dari Roh Kudus. Dan Yohanes diberikan Tuhan umur lebih panjang, hari lebih banyak daripada semua rasul yang lain, justru untuk menjaga gawang, untuk melawan bidat-bidat, khususnya dari Serintus. Serintus adalah seorang Gnostikis. Serintus tidak percaya Allah menjadi manusia. Serintus tidak percaya tubuh bersifat materi mempunyai kebajikan. Serintus tidak percaya Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Maka pada satu hari Yohanes pergi mandi di satu tempat mandi umum. Begitu dia masuk, kelihatan Serintus di dalam. Langsung dia keluar dan berteriak, "Hati-hatilah, langit akan jatuh." Dia begitu benci kepada ajaran bidat. Saudara-saudara, mungkinkah orang yang seharusnya penuh dengan cinta kasih sekaligus masih mempunyai kebencian yang begitu besar? Mungkinkah seseorang mempunyai benci terhadap ajaran yang salah tetap mengasihi Tuhan yang sejati? Justru ini disebut paradoks. Paradoks tidak mengakibatkan bentur. Paradoks mengakibatkan keharmonisan daripada kedua hal yang begitu berbeda. Tetapi ini adalah kebenaran. Kebenaran selalu bersifat paradoks. Kebenaran selalu tidak dimengerti karena orang hanya menemukan satu aspek dari paradoks yang dianggap bentur dengan aspek yang lain. Sehingga mereka yang dangkal, mereka yang tidak mengerti secara komprehensif, mereka yang tidak mempunyai satu judgment yang mempunyai ukuran yang adil, selalu ketakutan melihat paradoks, lalu mereka melarikan diri daripada gejala yang mereka tidak mengerti. Saudara-saudara, Yohanes seorang rasul yang paling muda waktu ikut Yesus Kristus. Seorang rasul yang paling tua waktu rasul lain semua mati. Dia adalah seorang yang menjaga gawang iman dan membuat gereja bersatu, cinta satu dengan lain untuk melawan yang salah dan mencintai Tuhan sampai akhir. Saudara-saudara, Yohanes rasul mengatakan di sini bahwa kasih di dalam kita perlu disempurnakan. Kasih disempurnakan berarti kasih tadi kurang sempurna, perlu disempurnakan lagi. Kenapa kasih itu baru bisa menjadi sempurna di dalam hati kita? Jikalau di sini dikatakan dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu jikalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia kita juga ada di dalam dunia ini. Apa artinya ayat ini? Artinya adalah seorang yang penuh cinta kepada Tuhan, dia tidak perlu gentar menghadapi kedatangan Tuhan kali kedua. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus datang ke dunia ini 2 kali. Pertama kali demi cinta dan anugerah. Kedua kali dengan keadilan dan penghakiman. Saudara jangan lupa, ini urutan yang sangat-sangat penting dimengerti oleh kita. Allah itu Allah yang maha kasih. Allah yang maha kasih juga adalah Allah yang maha adil. Allah yang maha kasih memberikan anugerah. Allah yang maha adil memberikan penghakiman. Yang menghakimi tidak akan mengampuni. Yang memberikan anugerah tidak akan menghakimi. Ini paradoks lagi. Allah yang penuh dengan cinta kasih, mengapa mencipta neraka untuk orang-orang disiksa sampai selama-lamanya? Allah yang menciptakan neraka, mengapa mengampuni orang berdosa supaya tidak usah masuk ke situ? Ini paradoks. Saudara-saudara, banyak orang tidak bisa menerima paradoks dari kedua ekstrim ini. Maka mereka akhirnya pilih satu. God is love. God is love. God is love. Lalu mereka berkhotbah tentang cinta Allah, cinta Allah. Karena apa? Karena bagi otak mereka ini lebih gampang diterima. Bagi pendengar ini lebih disambut. Bagi gereja ini lebih gampang dipelajari. Maka pendeta-pendeta yang sendiri tidak mempunyai pengertian paradoxical truth of God, mereka ambil satu pihak, cuma ayat-ayat untuk membenarkan diri, dan mereka tidak mau berkhotbah tentang neraka. How can we understand? A God of love created hell to torture people.
Bagaimana kita bisa mengerti Allah yang adalah kasih membuat neraka untuk menyiksa orang? I cannot believe it. It is illogical. It is unreasonable. So I deny that kind of possibility and proclaim only the love of God as my Christian message. Demikianlah banyak pendeta yang tidak mau mengerti tuntas sehingga mereka mengambil sebagian Alkitab, sebenarnya bukan mengabar Injil, untuk melawan kitab bagian yang lain. Saudara-saudara, jangan kita mengikuti mereka. Kita mau menerima kitab suci yang lebih daripada dalil logika. Menerima kitab suci yang adalah fakta yang melampaui rasio yang dicipta oleh Tuhan. Jangan lupa, rasio kita sudah mengalami kejatuhan, sehingga semua achievement in culture cannot be compared with the culture mandated by God. Saudara-saudara, semua pemikiran kita, semua otak kita sebenarnya sudah dicemarikan oleh dosa yang akibat kejatuhan Adam. Sehingga dengan otak yang terbatas, dengan otak yang sudah dipolusikan, dengan otak yang sangat tercemar ini, mau mengerti seluruh kebenaran Allah itu tidak gampang. Saudara mengerti dan sadar sendiri, setiap minggu dengan susah payah, dengan begitu berletih lesu, dengan begitu cerewet, saya memberitakan firman Tuhan bukan dari otak, dari hati, supaya zamanku, supaya sesamaku mengerti berapa dalam, berapa tinggi, berapa lebar, dan berapa besar adalah cinta Tuhan yang melampaui marifat dan daya rasio kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, Allah yang datang kirim melalui Yesus Kristus anugerah kabar dunia adalah juga Allah yang akan datang kembali di dalam diri Kristus pribadi kedua untuk mengadili orang. Nah, di sini saya melihat satu urutan yang terbalik yang menjadi bijaksana Tuhan Allah. Dengar yang baik-baik. Dari permulaan Tuhan menyatakan keadilannya supaya manusia takut kepada Dia. Sesudah itu baru Tuhan nyatakan ada jalan keluar daripada penyelesaian keadilan, yaitu keselamatan pengampunan. Jadi God gave us the law first before He gave us the salvation. Ini urutan pertama. Allah mengirim 10 hukum. Allah mengirim Musa. Allah mengirim Taurat untuk membuat kita mengetahui Allah yang adil kita tidak bisa capai. Allah yang suci kita tidak bisa capai. Allah yang adalah bajik kita terlalu jauh daripada Dia. Sehingga kita di hadapan Taurat hanya melihat cermin dan mengaku diri kita sudah rusak, sudah jatuh, sudah berada di dalam status patut dihukum oleh Tuhan. Tapi saudara-saudara, Allah seperti ini akhirnya mengirim Kristus untuk memberitahu kepada kita, di dalam Taurat engkau mati, di dalam Injil kau diselamatkan, di dalam Taurat engkau diadili, di dalam Injil kau diampuni, di dalam Taurat engkau akan berpisah dengan Tuhan, di dalam Injil engkau menjadi anak-anak Allah. Nah, ini paradoks. First give us the commandment. First show us the righteousness, the goodness, and the holiness of God to make us wake up and understand we are so far from the standard and from the attribute of God. And then God gave us the salvation to give us the solution, because forgiveness, mercy, and the grace is in Jesus Christ. Saudara-saudara, urutan ini dibalik lagi. Tetapi pada waktu Dia menyatakan diri, keadilan dulu, kasih belakangan. Waktu Dia menghadapi manusia, kasih dulu, pengadilan belakangan. I give you my son. Do you want to receive him? This is good news. This is salvation. This is the forgiveness. This is my mercy. Inilah anugerahku. Inilah kemurahanku. Ini pengampunanku. Inilah cara jalan keluar untuk membereskan dosamu. Terima tidak? Engkau bilang, no. Absolutely no. I reject Jesus. I do not want salvation. Lalu Tuhan mengatakan, aku memberikan kepada engkau kasih, engkau tidak mau. Kalau begini, neraka sudah disiapkan bagimu. Saudara, jangan main-main sama Tuhan. Tuhan mewahyukan diri, urutannya adalah berbeda. Dan Tuhan menghadapi kita
pada waktu Injil sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Satu kali seorang tukang copet ditangkap di dalam pasar. Sedang dia copet, orang lihat, ditangkap. Waktu ditangkap keluar, lalu pada saat itu di jalan yang lain ramai. Mereka dengar Raja India sedang lewat. Maka mereka, ini cara terbaik. Ini ada tukang copet yang sekarang kita pegang, langsung kasih raja. Suruh dia menghakimi aja. Lalu waktu dipegang sambil raja di situ, raja yang keluar disambut oleh ribuan rakyat, mendadak dengan suara yang sangat keras, ada orang ribut, tukang copet dibawa ke raja. Wah, dia ketakutan, gemeter. Ini raja kalau mengatakan satu kalimat mati, saya tidak mungkin hindarkan diri. Dia gemeter, keringat begitu banyak keluar dari dia, tak berani menengadah, tak berani melihat. Raja mengatakan, kenapa kamu dibawa ke sini? Dia tidak bisa jawab. Copet! Banyak orang mengatakan kalimat itu. Lalu dia melihat wajah raja. Raja bilang, oke, hari ini hari aku penuh sukacita. Hari ini hari aku melihat rakyat. Dan saya memberikan kepadamu pengampunan karena hari ini. Hari yang bahagia bagi saya. Saya tidak mengadili engkau. Pergilah. Jangan lagi copet. Tahu tidak? Tahu. Dia senang sambil takut. Karena diampuni. Lalu dia lolos. Sudah lolos, dia pikir raja pun biasa kok. Tidak apa-apa. Copet pun diampuni. Dia copet lagi. Dia berbuat dosa lagi. Satu kali dia ditangkap lagi. Waktu itu dibawa akhirnya masuk istana. Raja duduk di atas takhta. Dan dia bilang, orang ini saya pernah lihat. Di mana aku pernah ketemu dengan engkau? Tidak berani jawab. Seperti satu kali saya mengunjungi rakyat. Di tengah-tengah jalan kau dibawa kabar saya. Iya, dia mengaku. Oh, sekarang bagaimana? Tukang copet. Dia bilang, hari itu saya lagi bersuka cita. Saya lebih gembira, saya ampuni engkau. Hari ini saya bukan di tengah jalan, saya di atas takhta. Penggallah kepalamu, bawa keluar, bunuh saja. Saudara-saudara, saya baca cerita pendek ini sudah 35 tahun. Tapi tidak pernah lupa. Dan juga tidak pernah kasih tahu sama kamu, bukan? Saudara-saudara. Dan sekarang saya belum tua ya. Masih ingat belum pikun. Saya berkata kepada saudara. Pertama kali Kristus datang mengampuni. Kedua kali datang mengadili. Engkau menjadi orang Kristen. Engkau harus menghadapi dia. Harus berdiri di hadapan dia. Harus menghadapi dia sebelum masuk ke dalam kegagalan. Dan saya tanya. Siapakah takut akan hari penghakiman? Siapakah tidak takut hari penghakiman? Yohanes berkata, kasih itu sempurna jikalau kita tidak takut hari penghukuman itu. Ini satu-satunya kali. Kasih, takut, penghakiman. 3 istilah menjadi satu ayat. Kasih di dalam kita akan menjadi sempurna jikalau kita tidak ada perasaan takut akan penghakiman yang akan datang. Saudara-saudara, waktu saya masih sekolah teologi, itu waktu ujian, jam 8, yang paling tegang itu setengah 8 sampai jam 8. Karena setengah jam lagi sudah masuk kelas, ujian ini menentukan bisa tidak. Saya lega-lega, biasanya saya baca itu caranya lain sama orang lain, dan saya lega-lega. Nah saudara-saudara, tetapi 10 menit sebelum ujian, jangan lupa ini, jangan lupa itu. Wah, seluruh kelas sangat tegang luar biasa. Dan saudara-saudara, pada saat itu biasanya kebaktian doa itu jam 7.30 sampai jam 7.45. Lalu 15 menit tenang, jam 8 masuk ke dalam kelas. Orang yang satu-satu itu, sekarang saya sudah sebut dia sudah mati kok. Ya. Dan orang itu saya rasa aneh sekali. Dia paling ketakutan kalau orang lain lebih pintar, angka lebih baik dari dia. Jadi kalau orang lain memimpin kebaktian doa itu, pasti selesai lebih cepat. Supaya masih ada waktu belajar lagi sedikit.
Tapi giliran orang itu, dia sengaja bikin kebaktian doa panjang sampai sisa 2 menit. Wah, orang lain itu doanya sudah tidak ada hati di situ. Doakan apa? Doa dia cepat mati atau kurang ajar dulu. Sampai doanya panjang. Biasanya kalau dia pimpin doa juga pendek. Tapi kalau dia pimpin doa waktu ujian, dia ketakutan orang lain belajar lebih banyak. Dia sengaja Tuhan, lalu berdoa ada ini lagi, ada itulah. Aduh semua itu. Maka seorang Amerika mengatakan, if you pray too long, you pray 50 minutes. The first 5 minutes we pray together with you. And the second 5 minutes we pray for you. And the final 5 minutes we pray against you. Saudara-saudara, saya pernah loh sebelum makan minta seorang doa 8 menit setengah. Kalimat pertama amin, amin, akhirnya diam. Sudah 3 menit. Sudah 8 menit justru lapar setengah mati. Tuhan suruh berhenti doa makan kok 8 menit setengah ini apa-apaan ini. Lebih baik lu khotbah aja begitu ya. Saudara-saudara, orang itu hatinya jahat. Karena apa? Dia tidak mau orang lain angka lebih baik dari dia. Tetapi saya katakan saudara, dia hatinya tidak baik. Tapi paling sedikit dia sudah belajar selesai. Betul nggak? Dia tidak usah belajar lagi. Dia boleh tunggu sampai jam 8 masuk. Karena dia tidak takut. Ini artinya. Jadi when Jesus come back, when Jesus return, the second coming of Jesus Christ, are you ready? Saudara sudah siap belum? Orang yang sudah belajar siap. Dia tidak takut guru. Tidak takut ujian. Tidak takut semua pertanyaan sulit. Karena dia sudah siap. Tapi orangnya ini takut, itu takut, semua takut. Ujian datang semua gemetar. Itu karena dia belum siap. Cinta pada Tuhan juga demikian. Siapakah pagi ini berani mengatakan, Jesus, when you come, I'm ready. Now, I'm available. I'm waiting for your second come. Sudah belum? Ini ayatnya. Kalau engkau tidak takut akan hari penghakiman, cinta Tuhan diam dirimu sudah sempurna. Tapi saudara-saudara, begitu banyak orang Kristen semau dewe, semau gue kerjakan segala kejahatan dan dia ketakutan kedatangan Yesus Kristus. Waktu saya masih umur 10,5 mendengarkan khotbah seorang Dr. Leland Wong, Jesus is coming, Jesus is coming. Wah, saya ketakutan luar biasa. Karena apa? Belum tahu kalau saya sudah diselamatkan dulu. Sudah diselamatkan atau belum. Saya tidak kepastian itu. Maka sudah pulang naik becak dengan kakak perempuan saya. Waktu naik becak setengah jam sampai di rumah, satu perjalanan, tak bicara satu kalimat pun. Dia diam, saya juga diam. Kalau orang dua terus diam itu pasti ada sesuatu yang terjadi. Nah, karena tidak bisa ngomong satu kalimat pun. Saya ketakutan sampai tidak berani ngomong. Dia tak berani ngomong. Sudah hampir sampai rumah. Saya tanya, Kak, kenapa lu diam? Dia menjawab, kenapa lu diam? Itu echo, bukan jawaban ya. Dan saya bilang, aku diam karena aku takut. Dia mengatakan, aku diam juga karena aku takut. Lalu aku tanya, lu takut apa lu? Dia jawab, lu takut apa? Ego-egoan gitu. Saya bilang, saya takut Yesus datang. Kalau Yesus datang hari ini, saya belum pasti saya sudah diselamatkan. Dia bilang, aku juga. Aku takut Yesus datang. Aku belum pasti aku sudah diselamatkan. Saudara, kesan ini dalam sekali. Sampai satu hari saya bikin satu lagu. Mau dengar artinya? Waktu Tuhan Yesus datang, lagi apa kau? Waktu Tuhan Yesus datang, lagi apa kau? Takut atau tidak kepada kedatangannya? Ukurnya, jika aku sedang baca kitab. Jika aku sedang hidup suci. Jika aku sedang kabar Injil. Betapa sukacitanya. Lagu itu saya tulis
Lagu itu saya kompos pada waktu saya umur 21 di kota Semarang. Bulan 7 tahun 1961. Satu hari saya bikin 5 lagu. Sama dengan tahu lagu ini? Bila kau pernah cinta Yesus, mengapa tak cinta dia sekarang? Itu lagu sama-sama. Umur 21 bikin lagu itu. Tetapi yang satu ini sudah populer ke seluruh, yang satu ini belum pernah saya cetak untuk dinyanyikan. Karena apa? Kornya adalah, bila aku sedang baca kitab, bila aku sedang hidup suci, bila aku sedang kabar Injil, alangkah senangnya Tuhan Yesus datang. Benar gak kalimat itu? Saya pikir itu kurang akidabiah. Masa mesti tunggu lagi bakal Alkitab Yesus datang? Bagaimana kalau ada orang lagi setir mobil? Apalagi saya paling takut waktu saya kecil. Yesus datang saya sedang mandi. Belum sempat pakai baju dia sudah diangkat. Wah cilaka. Jadi kalau Yesus datang lebih baik, saya lagi khotbah, saya lagi baca kitab, itu paling baik. Tapi saya kira teologi tidak benar. Setelah menjadi makin lama mengerti reform, itu lagu saya buang. Tapi lagunya enak loh. Enak gak? Tadi melodinya enak sekali kan? Setelah 10 tahun, 15 tahun baru saya tahu melodi itu mirip dengan melodi Mendelssohn di dalam Lob Gesang. Pam 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 tem pam pam. Itu saya sudah pernah pakai, tapi saya tidak kutip dia, bukan kopi. Ini original. Saudara-saudara sekalian, waktu Tuhan Yesus datang, engkau lagi apa? Saya tetap mau tanya. Engkau lagi melacur? Engkau lagi mabuk-mabuk? Engkau lagi berbuat dosa? Engkau lagi belum mempersiapkan diri? Yohanes berkata, jikalau dia datang, engkau sudah siap. Nah, engkau tidak takut akan penghakiman. Di situ membuktikan cinta terhadap Tuhan di dalam hatimu sudah sempurna. Saya tidak akan memperpanjang khotbah hari ini. Dan ayat ini saja saya ingatkan kepada saudara. Mari kita menjadi orang yang mempunyai cinta sempurna untuk menunggu kedatangan Yesus Kristus kali keduanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau akan datang kembali. Engkau akan meringkus, Engkau akan menggenapi, Engkau akan menyelesaikan sejarah manusia, di mana Engkau sendiri menciptakan waktu. Engkau sendiri yang memimpin berlangsungnya seluruh sejarah manusia. Dan Engkau akan mengakhiri waktu, karena Engkau adalah Alfa dan Engkau adalah Omega. Biarlah segala sesuatu yang terjadi di dalam waktu, di dalam proses hidup kami, Tuhan pimpin sehingga kami boleh berdiri di hadapan Tuhan dengan tanpa cacat celah, dengan penuh sukacita, dengan hati nurani yang sungguh-sungguh tidak gentar di hadapan Tuhan. Sempurnakanlah cinta kasih-Mu di dalam hati kami. Berilah kepada kami hidup penuh dengan kesucian yang memperkenan hati Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Mari kita berdiri. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara, semua minta Tuhan menyempurnakan kasih dalam hati kita. Tuhan memimpin kita di dalam hidup yang suci, di dalam mengabarkan Injil, sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang setia dan jujur sampai bertemu dengan kedatangan Kristus kali kedua. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk cinta kasih yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Kami berterima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami rela menyerahkan hidup kami dan seluruh pelayanan kami ke lembaga Tuhan. Pimpinlah kami menjadi orang Kristen yang sungguh diperkenan oleh Tuhan dan sungguh-sungguh bekerja memuliakan nama Tuhan dan membawa manusia kembali kepada Tuhan. Berilah kepada kami cinta yang sempurna sehingga kami tidak takut akan menemukan kedatangan Tuhan kali kedua, karena Tuhan sudah berjanji. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.